Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi di channel OPS Hebat. Kali ini kita akan membahas tentang akreditasi sekolah ya. Di sini terbuka web akreditasi sekolah atau beranda akreditasi sekolah. Nanti kalau masuk ya, saya log out dulu. Nanti masuknya NPSN sekolah dan passwordnya NPSN sekolah ya. Di sini password defaultnya ya. Nanti kalian bisa ganti juga passwordnya di bagian sini, ganti password ya. Kalian klik saja ganti password, lalu masukkan password lama, password baru, dan password baru, lalu kirim. Oke. Nah, setelah kita mengganti password, lalu kita pertama-tama masuk di ajukan akreditasi. Nah, di sini yang di sebelum mengisi dia, alangkah bagusnya teman-teman OPS itu upload dulu file surat ajuan ini ya, surat ajuan formal, terus SK izin operasional, unggah scan sertifikat akreditasi sekolah yang terakhir ya. Nah, di sini nama kepala sekolah, nomor HP kepala sekolah ya. Setelah terupload semua, lalu kirim. Minimal size-nya atau ukuran filenya diupload itu 2 MB ya. Oh ya, di sini bagi teman-teman yang belum memiliki surat izin operasional atau hilang, nanti teman-teman bisa koordinasi ke LPMP setempat ya. Seperti di tempat saya, LPMP setempat itu mereka merekomendasikan meminta surat sementara pengurusan izin operasional ya di Dinas Pendidikan ya. Jadi begitu. Nanti teman-teman silakan koordinasi ke LPMP setempat jika belum memiliki atau surat izin operasionalnya hilang ya. Oke, setelah teman-teman mengupload semuanya ini, teman-teman bisa langsung masuk ke data isian akreditasi sekolah. Oh ya, di sini sekolah saya itu pengajuannya reakreditas ya, reakreditas. Nanti tipenya di sini ya, ada beberapa macam tipenya di sini. Kalau untuk sekolah saya reakreditas ya. Reakreditas itu maksudnya sekolah saya itu akreditasnya telah habis, jadi diperpanjang kembali ya. Nah, setelah teman-teman upload tadi, lalu kita ke data dia ini ya. Jadi sekedar informasi juga, apabila teman-teman belum mempunyai surat izin operasional, belum membuat surat ajuan ini, teman-teman bisa juga mengisi data isian dia ini ya. Caranya kita klik kiri dia. Nah, tampilan berandanya seperti ini. Lalu di sini ada beberapa item. Di sini ada dokumen sekolah, IPM, IPR, dia, dan kartu kendali. Oke, kita ke dokumen dulu ya. Kita klik kanan dokumen. Di sini beberapa dokumen sudah saya unggah. Kalau sudah diunggah, dia tanda hijau seperti ini ya, berarti sudah terunggah. Kita bisa lihat juga apa yang kita unggah ya. Kita klik saja di sini. Not found. Kalau not found begitu, jaringannya atau server pusatnya lagi down guys ya. Oke, kita skip saja ya. Nah, ini sudah terisi. Jadi di dokumen ini kita bisa melihat apa-apa saja yang sudah kita isi, dan bisa juga mengupload dari dokumen sini ya. Dari dokumen sini kita klik telusuri, cari filenya di mana kita simpan, lalu upload. Oke, kita next. Nah, yang kuning seperti ini berarti filenya belum terupload ya. Yang kuning seperti ini. Jadi caranya sisa telusuri, cari filenya di mana disimpan, lalu klik open. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk bagian dokumen saya rasa seperti itu saja. Kemudian kita masuk ke IPM, langsung kita klik kiri saja. Nah, untuk IPM di sini dia menarik data dari Dapodik guys ya. Nah, sisa kita tarik data saja, lalu akan data dari Dapodik akan masuk ke Sispenanya ya. Oke,
Oke, seperti itu untuk IPM-nya ya. Oke, kita tutup saja. Nah, selanjutnya kita ke IPR guys ya. Kita klik kanan. Oke. Nah, di sini sudah muncul IPR-nya guys ya. Nah, ini IPR-nya. Semua data yang ini itu penarikan dari Dapodik guys ya. Semua data yang sebelah ini data dari Dapodik. Kalau yang sebelah sini ini isian manual ya. Nanti di paling bawah, kalau tidak salah kemarin itu apa ya, satu input manual kalau tidak salah di paling bawah, kalau tidak salah saya. Nanti teman-teman bisa cek langsung ya. Di sini ada tarik manual atau isi data manual kalau tidak salah. Nanti kalau isi data manual akan tampil seperti ini. Ini tampil seperti ini. Nah, di sini skornya, di sini pengisian datanya. Kalau yang sebelah sini ini penarikan data dari Dapodik guys ya. Apabila data Dapodik tidak sesuai dengan IPR-nya ini, teman-teman bisa ajukan manual di paling bawah sini ya, ajukan manual. Nah, seperti itu ya. Di sini contohnya misalkan jumlah guru 37 di Dapodik, tapi terbacanya jumlah totalnya keseluruhan di Dapodik itu misalkan 38, tapi terbaca di Dapodik 37. Itu saya kurang tahu juga kenapa ya. Mungkin itu dari web servernya kah bermasalah atau booknya bermasalah ya. Jadi teman-teman bisa ajukan manual ya. Nanti teman-teman bisa klik di sini, tambah seperti ini. Oke. Nah, oke, di sini juga apabila belum sesuai di Dapodik, nanti teman-teman bisa ajukan manualnya di sini. Oke, begitu seterusnya ya, semuanya ini. Nah, apabila sudah kita isi manual semuanya, jangan lupa kita cek ini, hitung IPR-nya ya. Setelah hitung IPR-nya akan muncul skor nilainya seperti ini ya. Tunggu yang mana tadi ya. Nah, nilainya akan muncul di bawah ya, seperti ini. Nah, tapi biasanya di sini guys ya, itu tidak tersimpan. Jadi teman-teman cek kembali lagi di bagian di sini yang paling sering ya. Karena di Dapodik tidak sesuai ya. Mana itu ya? Nah, di sini kita pilih S1. Padahal di Dapodik kepala TU-nya ini dia S1, tapi di sini tidak tertera ya. Ini kepala tata usahanya. Oke, di sini kan 56, kita coba hitung kembali. Oke, sekarang sudah 94 ya. Jadi begitu cara pengisian IPR-nya ya, cukup mudah dan simple. Oke, sekarang kita ke dia. Kita klik kanan. Oke. Nah, di sini jadi di sini sebaiknya saran saja ini teman-teman mengupload berkasnya atau filenya di bagian dia sini ya. Alangkah bagusnya. Kalau di dokumen cukup kita melihat saja dokumen mana saja yang sudah terupload ya. Contohnya bedanya dia ini dengan dokumen sepertinya. Kalau dia mana ya? Kalau dokumen tampilannya seperti ini ya. Jadi ini butir-butirnya. Misalkan nomor 1, nah di sini butir 1 dan butir 3. Nah, nanti pas penguploadan butir 1, apabila butir 1 sudah diupload apabila butir 1 ini sudah diupload, maka butir 3 juga akan terbaca ya, sudah terupload. Jadi begitu. Nah, ini 789. Kalau kita upload salah satunya saja, misalkan butir 8, maka poin butir 9 dan butir 7, maka dia secara otomatis terintegrasi akan sudah terbaca terupload guys ya. Kalau yang satu begini berarti dia cuma satu saja terupload. Nah, begitupun yang ini, dia akan otomatis terbaca sudah terupload ya. Jadi begitu dia sistemnya yang begini terintegrasi dengan butir-butir yang lain ya. Oke, seperti itu. Nah, oke, mana dia tadi?
Nah, dia. Jadi saran saja, alangkah bagusnya teman-teman mengupload di bagian dia ini ya, untuk mengupload filenya. Oke, nanti caranya sama saja seperti di dokumen tadi. Sisa telusuri, cari filenya di mana, lalu klik open. Nah, setelah itu butir 2 lagi, poin berapa yang diupload. Nah, jadi yang begini ini tidak perlu diupload ya. Nanti ini ditunjukkan ketika visit. Maksudnya itu apabila pengawas atau pemeriksa dari LPMP datang ke sekolah kita, maka dokumen yang ini akan ditunjukkan ke pemeriksa tersebut ya. Kalau dia dimintakan begini, sudah unggah atau belum unggah, jadi ini yang akan diupload guys ya, seperti itu. Oke, nah begitu seterusnya ya. Jadi ini juga tidak perlu diupload, ini cukup ditunjukkan saat tim pemeriksa datang ya. Nah, seperti itu guys ya. Oke, sekali lagi saya tegaskan, apabila ada poin 1 dan 3 begini, berarti salah satunya saja kita upload, maka akan terintegrasi dengan nomor yang lain ya, 1 dan 3. Oke, seperti itu. Tidak perlu lagi kita upload nomor 1 dan nomor 3. Jadi tidak perlu ya, cukup 1 saja kita upload. Oke, setelah itu jadi semua filenya ini guys ya, itu maksimalnya paling besar 2 MB, tidak boleh lebih ya. Kalau dia lebih dari 2 MB itu tidak akan terbaca guys ya. Jadi minimal 2 MB. Oke. Nah, bagaimana cara mengkompres filenya sampai 2 MB? Jadi di sini caranya ada banyak ya. Nanti teman-teman bisa cari-cari saja di Google ya, bagaimana cara mengkompres file. Tapi di sini saya juga memberi contoh bagaimana cara mengkompres file dengan versi saya guys ya. Jadi pertama-tama teman-teman itu mempunyai aplikasi Photoshop ya. Ini sekedar saran, lebih baik teman-teman mengupload file itu minimal paling bagus itu di scan ya, menggunakan scanner atau print scanner. Jangan menggunakan HP, karena menggunakan HP itu biasanya resolusinya itu kurang baik ya, karena tipe HP itu berbeda-beda. Kecuali teman-teman punya HP iPhone dan kamera yang memadai, mungkin kalau scannernya itu akan lebih bagus ya. Jadi saran saja untuk teman-teman untuk mengupload file atau untuk men-scan file, lebih baik menggunakan print scanner atau scannernya ya, dengan menggunakan aplikasi Photoshop. Oke. Nah, setelah teman-teman scan tadi filenya ya, setelah teman-teman scan filenya tadi, jadi teman-teman bisa mengkompres filenya di Photoshop. Oke. Misalkan contohnya seperti ini. Oke, saya cari dulu kapasitasnya yang besar ya. Ini ada 11 file ya. Ini ada 11 file yang sudah di-scan. Nah, kita di sini memperkecil ukuran CZ-nya ini ya. Di sini totalnya 1 mega ya, karena ini sudah saya kecil. Jadi cukup saya hanya memperlihatkan bagaimana cara memperkecil ukuran filenya di Photoshop ya. Caranya teman-teman bisa klik kiri tahan dulu di sini, tarik, klik kiri tahan, lalu drag ke sini ke Photoshopnya. Nah, setelah tampilannya seperti ini, teman-teman bisa klik yang ini image, lalu image CZ. Nah, di sini teman-teman rubah ukurannya menjadi 100 atau 70. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan saja ya. Nah, klik OK. Nah, setelah itu langsung teman-teman simpan deh. Klik save as, save dimana filenya kita mau save. Misalkan saya save di sini saja, contoh. Nah, contoh, oke. Lalu save. Nah, di sini 52 KB guys ya. Kita mau turunin bisa juga jadi 41 KB. Kita klik OK.
Nah, lalu kita coba bandingkan dengan kapasitas yang sudah kita scan tadi dengan yang awal. Nah, di sini ini kita bisa lihat yang awalnya ini 61 KB, yang ini yang contoh jadi 33 KB. Oke, gampang kan guys ya. Oke, dengan tips juga teman-teman bisa menghitung secara mandiri saja. Caranya kita klik yang satu ini lalu sampai di mana yang kita mau satukan jadi PDF ya. Misalkan sampai di sini, ini ada 8 file, size-nya 560 KB ya. Jadi kalau dia kita tarik ke Word lalu kita jadikan PDF, biasanya itu akan naik ya, 500 biasanya jadi 700 seperti itu. Oke, langsung kita contohkan saja. Misalkan ini kita klik, nah ini kita hapus saja dulu. Oke, jadi sisa kita copy filenya ya. Kita Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Oke, ini kita enter saja dulu ya, kita enter ke bawah terus. Oke, setelah itu kita masuk kembali sini nomor 3. Oke, nah ini hasil scanan ya, dan ini sudah dikompres lewat Photoshop semuanya. Oke, sudah kita perbesar. Oke, nah setelah itu kita save PDF karena untuk mengupload file di dia ini harus file PDF ya, tidak bisa berbentuk JPEG atau file dokumen atau yang lainnya, itu tidak bisa. Jadi di sini untuk penguploadannya file PDF dan maksimalnya 2 MB. Oke, setelah itu kita klik file. Ini saya pakai Word 2013 ya. Save as, kita cari kita browse di mana kita simpan filenya. Oke, saya coba simpan di sini ya. Jadi alangkah bagusnya teman-teman tulis seperti ini ya, butir 21 atau nomor 21.1 ya. Seperti ini untuk mempermudah teman-teman menguploadnya. Sini saya contoh saja. Oke, nah kita lihat perbedaannya. Jadi di sini cuman 761, yang ini 800 ya. Jadi seperti saya bilang tadi, ini 500 KB akan kalau dikompres ke PDF lewat Word, dia akan naik berapa ratus ya, atau 200 atau 300 biasanya naik. Jadi sekarang 500 tadi jadi 761 KB guys ya. Oke, cukup mudah mengkompres sebuah file JPEG menjadi PDF ya, dan juga cukup mudah untuk mengkompres atau memperkecil size atau ukuran file ini ya menggunakan Photoshop. Setelah ini teman-teman bisa langsung upload filenya ya. Jadi untuk menyimpan filenya seperti ini ya. Sorry, ini harusnya ini poin 21 nomor 1, karena kenapa saya taruh seperti itu, karena di dia ini, di pengisian dia ini seperti ini ya, poin nomor 12 poin keberapa dia, misalkan poin 1, ini untuk mempermudah saja ya untuk kita mengupload file ya, nomor 21 poin 21 nomor 1. Oke, seperti itu. Mana tadi, mana dia, poin nomor 21 poin 1 ya, ini untuk mempermudah kita.
Oke, setelah jadi PDF-nya tadi, sisa kita cari filenya deh, dimana kita simpan tadi, lalu klik open. Nah, akan statusnya akan warna hijau seperti ini guys ya. Oke, jadi itu tips and trick mengkompres file menggunakan Photoshop ya. Jadi cukup gampang. Yang penting intinya teman-teman punya aplikasi Photoshop. Oke, di sini apabila teman-teman tidak memiliki aplikasi Photoshop, kita bisa menggunakan secara online ya, seperti ini. Jadi teman-teman klik saja di Google, klik I love PDF, lalu kita pilih yang ini ya, kompres PDF, kita klik kanan. Nah, ini lalu cari filenya yang di mana filenya kita simpan, contohnya. Tapi sebelum kita kompres, jadi sebuah file tersebut, misalkan contohnya seperti ini, filenya ini harus sudah di PDF kan, harus sudah di PDF kan ya. Kalau dia masih bentuk JPEG begini, itu tidak bisa, karena ini mengkompres file menggunakan PDF. Jadi beda lagi kita menggunakan I love PDF ini, kita mana ya, ini PDF to Word. Ini jadi teman-teman itu harus sudah memiliki file PDF ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Mana tadi? Mana ini filenya, misalkan contohnya filenya yang ini ya. Ini 2,18 MB ya. Nah, ini 2,18 MB, kita langsung kompres ke sini ya. Kita select dulu filenya di mana kita simpan. Nah, misalkan ini. Nah, poin 33 tadi ya. Kita kompres filenya poin 33 nomor 33 poin 2. Sorry, yang ini kita mau kompres. Nah, misalkan kita mau kompres yang ini, program tahunan ya, kelas 7. Kita cek ini ya. Ini size atau ukuran filenya 2,18 MB ya. Tentunya ini tidak bisa diupload di dia karena lebih dari 2 MB ya. Kita pilih yang ini ya. Oke, tapi harus sudah bentuk filenya dalam bentuk PDF ya. Kalau bentuk JPEG tidak bisa. Kita klik OK, lalu kita kompres. Oke, kita tunggu prosesnya ya. Nah, ini. Nah, size filenya dari 218 menjadi 923 KB guys ya. Lalu kita download. Nah, setelah kita download, kita cari filenya tadi di mana. Biasanya tersimpan di dokumen. Nah, ini dia. Nah, ini dia guys ya. Nah, ini dia. Ini ada tambahan kompres ya. Ini tadinya filenya 218, sekarang menjadi hanya 923 KB guys ya. Jadi begitu caranya mengkompres file menggunakan I love PDF tadi, tapi filenya harus di PDF kan dulu ya, baru bisa kita kompres. Nah, oke. Setelah kita mengupload file tadi ya, jangan lupa kita klik yang ini ya, angkanya, levelnya ini kita klik. Nah, seperti ini. Kalau dia lengkap semua, kita pilih 4. Kalau dia filenya tidak lengkap, berarti kita pilih 3 ya. Jadi teman-teman di sini menyesuaikan saja ya. Ini harus dipilih ya. Setiap filenya seperti ini. Ini harus dipilih level berapa dia yang kita punya berkasnya. Misalkan ini yang tidak di-upload tapi saya punya file ada semua ya. Jadi kita pilih level 4. Lalu klik OK. Nah, setelah itu kita hitung nilai sementaranya ya. Kita klik yang ini. Nah, ini. Jadi di sini nilainya 98, peringkatnya A ya guys ya. Oke, ini sudah sangat baik saya rasa, 95. Oke, nanti teman-teman apabila sudah mengupload semua berkasnya, semua filenya,
teman-teman klik centang yang ini, lalu simpan dan tutup. Tapi teman-teman belum selesai mengupload file, sebaiknya jangan dulu centang ini lalu dikirim. Kasih habis semua dulu file yang kita mau upload ya, baru kita centangin dulu. Apabila teman-teman belum selesai menguploadnya seperti ini belum selesai ya, masih banyak yang diupload, jangan dulu diklik ya. Kita bisa menghitung saja dulu, kita cek nilainya berapa, jangan dulu dikirim ya, nanti bermasalah. Jadi teman-teman juga bisa mengecek di dokumen sini untuk mengecek mana semua belum terupload filenya ya. Misalkan di sini nomor 3 ini poin 23 belum terupload, 23 ini poin-poinnya ya. Kalau nomornya sama begini berarti poinnya ya, poin berapakah dia ini, poin 1, poin 2, itu poin berapa ya. Nomor 24 belum terupload ya, ini belum terupload ya. Oke, mungkin begini saja informasi dari saya tentang dia ini atau Sispena ini. Apabila ada yang kurang boleh langsung di komen untuk dibenarkan ya yang kekurangannya tadi. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you guys.